Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Catur Landari, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Blitar. Kali ini akan saya tampilkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Pada kegiatan kali ini, saya melaksanakan diseminasi budaya positif kepada rekan-rekan guru di SDN 1 Sukorejo, Kota Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Triyono Komar selaku Kepala SDN 1 Sukorejo, yang saya hormati Ibu Catur, Ibu Ike, dan Ibu Pramita selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kota Blitar SDN 1 Sukorejo, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan staf SDN 1 Sukorejo. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan penghibasan calon guru penggerak angkatan 11 Kota Blitar dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Bapak Ibu guru dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala SDN 1 Sukorejo. Kepada Bapak Triyono Komar SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Catur Wulandari, Ibu Pramita Diah Mustika Sari, Ibu Ikelia Kusmalasari, calon guru penggerak angkatan 11 SDN 1 Sukoharjo Kota Blitar, Bapak Ibu guru warga SDN 1 Sukoharjo Kota Blitar yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga dalam rangka mengikuti kegiatan calon guru penggerak angkatan 11 diseminasi budaya positif di sekolah, implementasinya dalam pembelajaran di sekolah kita. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan iringan doa mudah-mudahan kita beserta seluruh keturunan kita selalu dapat melaksanakan apa yang menjadi syariat-syariatnya hingga di hari kiamat nanti selalu dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu guru yang saya hormati, wabil khusus kepada ibu-ibu calon penggerak, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Blitar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kegiatan panjenengan di hari yang berbahagia ini dapat berjalan dengan lancar, sukses selalu buat kita semua. Dan perlu dipahami Bapak Ibu guru semuanya bahwa hari ini pemantapan saja sebenarnya ini ya, implementasi budaya positif di sekolah kita di SDN 1 Sukoharjo, sehingga nanti akan lebih mantap lagi, akan lebih sukses lagi. Ini akan materinya akan disampaikan oleh Ibu Catur Wulandari khususnya. Dan saya berharap bahwa kegiatan hari ini harus diikuti sampai dengan paripurna. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya sebagai manusia biasa hanya dapat mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya yaitu memasuki materi yang akan disampaikan oleh Ibu Catur tentang pengalaman dan pemahaman tentang budaya positif. Kepada Ibu Catur dipersilakan. Terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru SDN 1 Sukoharjo karena di tengah kesibukan panjenengan masih bisa meluangkan waktu untuk menghadiri mengikuti pengimbasan dari materi modul 1.4 calon guru penggerak. Untuk pembukaan saya ikut Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya saya langsung ke materi ya. Langsung ke materi Bapak Ibu. Di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui, tapi kita belajar bersama ya. Saya mengimbaskan apa yang saya peroleh di modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi nanti kita bisa sharing dari materi yang saya sampaikan nanti supaya nanti bisa digunakan untuk
di pembelajaran kita sehari-hari, bagaimana menghadapi anak didik kita. Seperti itu ya. Mungkin saya yang lebih dulu mendapatkan ilmu itu. Semoga Bapak Ibu yang lain yang belum ikut calon guru penggerak, semoga di lain waktu bisa mengikutinya. Ngaten nggih? Jadi selanjutnya langsung ke materi. Ini untuk biodata saya rasa semua sudah paham ya, dengan saya. Selanjutnya ini perubahan paradigma teori kontrol, ilustrasi kontrol ya. Karena selama ini guru mengontrol murid, betul begitu ya? Mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang keempat, bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Itu kesalahan selama ini ya. Benar apa enggak ini? Setiap harinya ya. Kita sebagai orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya nanti di materi selanjutnya kita akan menemukan bagaimana menghadapi anak didik kita yang belum sesuai dengan keyakinan yang telah kita sepakati. Ini sebelum ke materi yang lebih dalam, ada pertanyaan pemantik ini. Saya ada pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pertanyaan di bawah ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Coba Bapak Ibu guru, gimana Bu Ika? Tidak setuju, tidak. Karena kalau kita mendisiplinkan anak dengan cara hukuman, anak nanti dia saat itu juga dia. Terima kasih Bu ya. Saya tidak setuju Bu Jator. Karena kenapa? Kalau ketika anak saat itu mendapat hukuman, ya hari itu anak itu berbuat baik. Selanjutnya dia akan melakukannya lagi karena dia merasa kalau saat itu dia sudah mendapat hukuman, besoknya lagi dia ada upaya untuk melakukan kembali. Jadi menurut saya hukuman itu bukan sesuatu yang dapat mendisiplinkan anak. Kalau saya setuju dengan Bu Ika, seperti itu Bapak Ibu guru, kita tidak dapat mendisiplinkan anak dengan hukuman. Benar apa kata Bu Ika? Karena dengan hukuman lain hari anak itu akan membuat seperti itu lagi. Dampaknya juga sangat besar sekali kalau kita hukum. Anak bisa menjadi minder, anak bisa menjadi pendendam sama kita, seperti itu. Terima kasih Bu Ika, pernyataan atau jawaban yang sangat bagus dan saya menyetujuinya. Mungkin Bapak Ibu guru juga menyetujuinya. Pertanyaan kedua, apakah Bapak Ibu setuju dengan pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Pripun ini? Pemberian hukuman dengan hal baik, tidak suruh lari-lari 100 km boten, tapi kalau membuat kesalahan disuruh membaca buku, membaca buku kono sebagai hukumannya, atau kono membersihkan halaman sekolah karena kamu terlambat masuk sekolah. Bagaimana Bapak Ibu? Ibu Mita mungkin? Tidak setuju. Pripun Bu Mita? Mungkin bisa disampaikan alasan tidak setujunya itu di mana? Monggo. Bagaimanapun itu walaupun hal positif, tapi itu bentuknya adalah hukuman. Hukuman itu tidak ada kesepakatan antara dua belah pihak, antara si penghukum dan yang dihukum. Seperti itu Bu Jator. Jadi apapun alasannya itu walaupun hal positif, tapi kalau itu sifatnya adalah hukuman, tetap tidak setuju. Betul sekali. Meskipun hukumannya itu hal positif, membersihkan halaman atau membaca buku, itu sebenarnya kan positif. Tapi karena itu hukuman, belum ada kesepakatan dari kedua belah pihak antara Bapak Ibu guru dan anak-anak, itu tidak diperbolehkan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan sebelum-sebelumnya kita punya istilahnya
pemikiran. Kalau kita menghukum dengan hal positif, misalkan suruh membersihkan halaman sekolah atau membaca buku cerita, itu tidak diperbolehkan karena belum ada kesepakatan antara Bapak Ibu guru panjenengan dengan anak didik kita. Nanti beda ceritanya kalau sudah kita sepakati bersama. Seperti itu, dampaknya nanti berbeda. Dampaknya nanti berbeda antara keyakinan kelas karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Panjenengan setuju apa enggak dengan pernyataan ini? Dengan kita memberikan penghargaan akan memberikan motivasi kepada anak didik kita. Ada yang setuju, ada yang tidak. Monggo, kalau tidak setuju alasannya bagaimana? Sinten mungkin Bu Yuli. Monggo, monggo Bu Yuli. Terima kasih Bu Catur. Kalau saya setuju, penghargaan itu untuk memotivasi belajarnya anak. Karena dengan kita memberi penghargaan, anak ini menurut pendapat saya Bu Catur. Anak akan lebih semangat lagi. Jadi ada berlomba-lomba untuk mendapatkan hadiah itu dengan cara mereka lebih giat belajar dan ada persaingan antar anak di dalam kelas tersebut. Begitu Bu Catur menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuli atas penyampaiannya terkait dengan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nanti di belakang saya terima dulu Ibu Yuli masukannya, pernyataannya bahwa memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nanti di materi berikutnya panjenengan jadi lebih tahu. Oh, ternyata dengan memberikan penghargaan itu tidak selayaknya kita jalankan karena ada dampak-dampak di situ nanti. Seperti itu. Kita ke pertanyaan tematik yang terakhir, kemudian di sini nanti saya akan memaparkan 3 materi diseminasi. Yang pertama terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Semoga 1 jam ke depan panjenengan boten jenuh supaya kita tidak jenuh. Kita kita ice breaking dulu Bapak Ibu. Monggo silakan berdiri biar jangan ngantuk biar jangan ngantuk. Kita say ini aja up down Kalau saya bilang up berarti panjenengan berdiri. Kalau misalkan saya bilang down berarti panjenengan duduk. Terus kalau perintahnya setelah Anda duduk, panjenengan duduk, down berarti diam di tempat. Kita coba dulu sebelum ini kita coba dulu. Down. Iya, nanti yang terakhir dapat hukuman. Belum hukuman dulu. Konsekuensinya ya, ada konsekuensinya. Up, down, up. Iya, fokus. Saya juga ya. Down, up. Ayo, yang samurai naik. Ayo, dulu setelah ya, antara up dan down ini dulu ya. Setelah up dan down, ancang-ancang dulu. Ayo, biar nggak salah. Down, up, down. Iya. Terima kasih Bapak Ibu tepuk tangan untuk kita semuanya. Biar semangat untuk mengikuti materi yang panjang sekali. Ini ada 100 slide tadi. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya Bu Ika sama Bu Mita lebih dulu menerima materi. Makanya kita jelaskan ke panjenengan semuanya agar nanti dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menerapkannya. Apa itu
disiplin. Nah, disiplin yang berasal dari bahasa Latin artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Ini menurut Socrates dan Plato ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia anggap dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah ini kecenderungan umumnya itu menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Mungkin ada rasa terpaksa untuk disiplin itu, bukan dengan apa yang kita hargai atau dengan pencapaian suatu tujuan mulia. Kecenderungannya seperti itu, menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan lagi menghargai apa yang kita hargai atau yang tujuan yang akan kita capai. Ini selanjutnya perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Nah ini untuk stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini maksudnya seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, untuk teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Ketika kita punya anak didik kita yang istilahnya tidak melaksanakan keyakinan kelas, itu jangan langsung kamu itu salah, seperti itu tidak, tapi harus dicari tahu dulu akan permasalahannya, tujuannya dia berbuat seperti itu apa. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Bisa Bapak Ibu? Bapak Ibu mengontrol orang lain? Ya, tidak bisa. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Lek panjenengan bujuk murid panjenengan, kemudian gagal, akhirnya dipaksa. Itu juga boten parang, tidak boleh. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini lebih tepat ya. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang. Jadi tidak ada menang kalah, tapi menang. Mungkin saya terlalu cepat Bapak Ibu, mboten nggih? Mboten nggih. Semoga nanti apa yang saya sampaikan berimbas ke panjenengan semuanya dan kita bisa melaksanakan atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah ini menurut William Glasser pada teori kontrol, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Nanti ada kaitannya dengan mengatasi anak-anak dengan segitiga restitusi, memiliki suatu tujuan. Kemudian mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik, motivasi dari diri sendiri akan terbangun. Lek panjenengan gini, kalau panjenengan mau berubah tapi dari faktor eksternal bukan dari diri sendiri, itu kemungkinan berubahnya cepat yang mana Bapak Ibu?
Dari diri sendiri intrinsik atau dari eksternal? Dari diri sendiri. Oke. Jadi bagaimana membangun motivasi intrinsik itu bagaimana? Nah, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Jerry Rizan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini kita sudah menerapkannya ya, mulai dari kurikulum merdeka kita sudah menerapkannya. Sebenarnya sebelum-sebelumnya itu sudah kita terapkan, namun istilahnya saja yang berbeda. Ini untuk dimensi profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Saya rasa ini Bapak Ibu sudah ngelontok ini dengan dimensi profil pelajar Pancasila ini, yang selalu kita gaung-gaungkan kepada anak didik kita. Ini memasuki memasuki materi kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, serta restitusi. Kalau saya kecepatan bisa diingatkan Bapak Ibu, Bapak dan Ibu, Bapaknya cuma satu. Teori motivasi perilaku manusia. Ini nanti di penghargaan nanti setelah ini jawaban dari pertanyaan pemantik dari Bu Yuli. Nanti Bu Yuli bisa merasakan perubahannya setelah menerima pembebasan dari saya ya. Nah, ini motivasi perilaku manusia itu. Nah, yang saya sebutkan tadi ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita masuk ke sekolah, datangnya terlambat atau tepat waktu. Aku datang tepat waktu untuk menghindari hukuman. Itu tidak boleh, okay? Itu tidak boleh. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ini juga yang seperti pertanyaan pemantik ketiga tadi ya. Karena boleh. Saya juga begitu, dengan memberikan penghargaan, wah muridku lebih termotivasi untuk berbuat suatu kebaikan. Misalkan, engkau awakmu tekoni tepat waktu, tak kayak hadiah. Biasanya kita seperti itu ya, Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Yang saya rasa paling tepat adalah untuk yang ketiga, motivasi internal. Untuk membangunnya seperti apa nanti kita juga kulik di materi berikutnya. Ini pasti Bapak Ibu semuanya tidak asing dengan foto Bapak yang satu ini ya. Bapak kita ini Bapak Ki Hajar Dewantara. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak hanya terlepas dari perintah ya, namun juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Itu yang paling sulit itu mengatur diri sendiri. Itu paling sulit. Jadi yang dikatakan yang digaungkan sama Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, namun juga bagaimana kita cakap untuk memerintah diri kita sendiri. Mungkin Bapak Ibu setuju tidak dengan pernyataan Bapak Ki Hajar Dewantara ini? Setuju ya? Setuju, tapi kayak uangnya untuk menerapkannya ya. Kayak uangnya, nama ideologi ini kayak uangnya banget. Tapi tidak apa-apa, kita setiap hari selalu belajar dan belajar. Nah, ini konsekuensi dan restitusi. Antara perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan, jadi pilihan-pilihan. Kalau dilihat dari pernyataan ini, mungkin yang paling tepat adalah
restitusi. Okay. Kemudian pernyataan berikutnya hukuman tidak nyaman untuk murid atau jangka panjang murid seperti yang disampaikan oleh Bu Mika tadi ya. Kalau diterus-teruskan anak dihukum, nanti lama-kelamaan anak menjadi minder, nggak mau masuk sekolah, kita jadi repot, terus pendendam sama kita. Aku Bu Binti ini aku dihukum mana paling mendendam sama Bu Binti, seperti itu ya. Sesuai dengan pernyataan pemantik tadi. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman dalam jangka waktu panjang, kalau konsekuensi dalam jangka waktu pendek. Kemudian untuk restitusi, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka panjang. Ini lebih menguatkan ya. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Ini kata-kata korban gitu, korban dari hukuman. Kemudian korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Selanjutnya kalau hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Betul apa betul? Dengan hukuman anak akan merasa tersakiti. Namun kadang kala itu kita piye yo jenenge. Nah, itu loh dilema. Bagaimana anak didik kita itu supaya berbuat hal positif. Terkadang itu kita ini yo lalai dengan memberikan hukuman. Lek orang ngono bocah bangga ae seperti itu ya. Kemudian kalau konsekuensi anak dibuat tidak nyaman saja, tidak tersakiti namun tidak nyaman. Kalau restitusi anak mendapatkan penguatan. Selanjutnya perilaku pasif agresif meningkat, itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Bermono ya dibalik. Kemudian kalau restitusi, kita menggunakan restitusi itu masalah akan terpecahkan dan tidak akan terulang lagi. Sistem tidak untuk hukuman ya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi murid itu orang wedi, tidak takut itu akan dilakoni. Itu lalu hukuman. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi harus terus-menerus dari guru. Jadi Bapak Ibu guru melaksanakan monitoring dan supervisi terus-menerus kepada anak didiknya. Kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi anak itu tanpa diawasi, tanpa ada rasa takut, itu bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat. Selanjutnya hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Untuk restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah ini kenapa tadi saya nyatakan kalau restitusi itu yang paling baik, karena fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kalau hukuman peraturannya adalah kamu harus, awakmu kudu, itu hukuman. Ya, kalau konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih, itu konsekuensi. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah di lain hari? Itu restitusi. Tapi kalau hukuman, kamu harus kamu harus datang tepat waktu, pokoknya gitu. Betul paham ya? Semoga setelah ini kita bisa menerapkannya kepada anak didik kita ya. Saya juga akan berusaha. Panjenengan juga begitu. Untuk hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Nah ini loh dampaknya itu. Kalau dengan hukuman itu anak akan membenci. Jadi peraturan kan yang peraturan. Pernah ngobrol dengan seperti itu. Ya. Yang konsekuensi murid atau anak menghormati peraturan. Untuk restitusi, anak menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Makanya tidak akan timbul suatu kesalahan. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah ini sebenarnya tadi pengennya saya itu sebelah kanan, tabel sebelah kanan saya tutup.
buat panjenengan jawab. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Niki termasuk hukuman nopo konsekuensi hukuman. Yeah. Pernah Bapak Ibu melakukan itu? Pernah. Pernah. Demongi dilema seperti kata Bu Binti tadi ya. Lek orang tak kena iki bocah yo panggah ae. Orang berubah. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jelas ini hukuman. Selanjutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Jelas ini hukuman juga ini. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi. Lek awakmu nyoret-nyoret kertasnya kancamu ya dijolono. Itu konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yo misalnya kon ceker ya, kon nyempot sepatu nih, terus benar kamu tidak boleh pakai sepatu seharian nanti. Misalnya lo ceker, kalau ada paku, bocah pelayan-pelayan malah belayan ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Ini hampir sama dengan yang kedua ya, karena terlambat 10 menit untuk pelajaran panjenengan. Kok konsekuensi? Karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Oh, ini karena kaitannya dengan pelajaran PJOK. Mungkin sudah ada kesepakatan sama guru. Makanya kalau terlambat 10 menit, maka konsekuensinya lari mengelilingi lapangan basket. Ini beda dengan yang nomor 2 ya. Karena nomor 1 itu dijelaskan, nomor terakhir dijelaskan pelajaran PJOK. Nah ini loh, nanti dihukum oleh penghargaan. Kok penghargaan kok bisa mengukur ini piye? Nah ini penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Ini diyakini atau enggak memang terjadi. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Orang teko awake dhewe nang teko motivasi eksternal karena penghargaan tadi. Kemudian pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Maksudnya merusak hubungan gini, kalau misalkan bisa terjadi itu kalau misalkan siswa A mendapatkan penghargaan karena bisa menjawab pertanyaan dari panjenengan, kemudian siswa B dan yang lainnya tidak, akhirnya timbul iren-irenan itu loh Bapak Ibu, timbul iren-irenan itu. Maksud kita awal kan bagus dah dengan memberikan penghargaan, mereka berlomba-lomba seperti itu ya Bu, berlomba-lomba dalam keaktifan, dalam menjawab soal. Nah, namun bisa jadi untuk pihak siswa yang lain yang tidak mendapatkan penghargaan itu jadi iri, akhirnya merusak hubungan. Seperti itu. Itu tadi yang perlu ditekankan, karena awalnya itu niat kita baik, memberikan motivasi kepada anak didik kita. Namun ternyata itu memberikan dampak yang tidak baik juga untuk jangka panjangnya. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi tanpa menyakitkan. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Mek dok rasanya. Kalau hukuman, apalagi kalau kita menghukum dengan fisik ya. Di luar sana pernah terjadi. Semoga kita sampai dengan kita tuntas mengajar anak didik kita tidak pernah melakukan seperti ini ya, hukuman fisik diempel,
Kalau misalkan emosi, astagfirullah, bisa keluar sebentar dari kelas mencari pemandangan yang lain, atau curhat ke temannya, aku mau cari ini. Kadang seperti itu ya. Sehingga saya itu tidak lupa sama Pak Trimo, Pak pengawas dulu itu. Kalau panjenengan sudah mulai emosi dengan anak didik, silahkan keluar kelas sebentar saja untuk menetralkan emosi kita, biar tidak terjadi apa-apa baik kepada anak didik kita maupun kepada kita sebagai pendidik. Selalu saya ingat itu. Makanya saya kadang itu gak bisa emosi ke kantor dulu, curhat sama Bu Ija, sama Bu Mita, sama Bu Yuli. Aku jangan wakil, aku mau tidak nih harimau. Saya tidak nih harimau. Kalau kita pas sedang tidak baik kan itu, bisa belain gitu. Tapi di bawah guruan aja. Jadi jangan sampai emosi sampai menimbulkan hukuman fisik kepada anak didik kita. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Ini jelas ya Bapak Ibu. Kalau diterus-teruskan anak akan membenci disiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan sifatnya, ya. Hukuman itu paksaan seperti yang disampaikan Bu Mita. Kalau hukuman itu hanya satu arah saja dari kita. Kalau kesepakatan, keyakinan, konsekuensi itu dari dua arah. Jadi kesepakatan yang sudah disepakati, nanti konsekuensinya seperti apa kalau melanggar. Selanjutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu hukuman. Mungkin apa mboten ini? Kalau kita renungkan, kadang sampai ada yang ini ya, putus asa, aminojuko itu bisa menyakiti diri sendiri, itu pernah terjadi. Kemudian kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Untuk hukuman, konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Nah, hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, ini benar mana ini terjadi loh sama murid kita, gendah-gendah loh. Dia itu berbuat kesalahan sama orang lain, tapi disembunyikan. Orang itu orang lalu. Padahal kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Seperti itu, menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Apa meneh panjenengan nek ngasih hukuman di depan teman-temannya. Karena sifat anak itu tidak sama, ya. Ada yang introvert, ada yang ekstrovert, ya. Ekstrovert budaya, ya. Kalau yang introvert itu yang berbahagia, dideleni, izin, akhirnya dia merasa dipermalukan. Engkau gandeng aku konsolnya, aku ini sini diseneni bukain yang ngarepe caca, itu tidak boleh. Kemudian kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Pripun Bapak Ibu sudah ngantuk? Dereng nggih, masih semangat nggih? Masih semangat. Berikutnya nanti senang lagi. Nanti. Nah, ini restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kemarin saya, Bu Gita sama Bu Ike telah melaksanakan ini, menerapkan segitiga restitusi. Sebenarnya tanpa kita sadari, kita itu sudah melaksanakan ini, restitusi ini, tanpa kita menyadari. Namun setelah saya belajar ini, materi ini, kayak kita sing jenenge restitusi iki kono kae. Kita sudah pernah melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari terhadap anak didik kita. Ini 9 ciri-ciri restitusi, bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kalau hukuman tadi kan paksaan, kalau restitusi itu tawaran, lebih ke tawaran. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi misalkan kadang anak didik kita kan manggil temannya itu dengan nama orang tua, ya. Nah itu tujuannya dicari dulu. Tujuannya apa?
Ada yang jawab, iseng aja baru seperti itu. Dicari dulu tujuannya apa. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan pada tindakan. Kemudian kalau restitusi itu lebih ke pencarian solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau ada yang murid yang salah, kita ajak dulu ke kantor, kita terapkan dulu restitusi. Kalau sudah menemukan keyakinan, bisa kembali ke kelasnya kembali dengan rasa yang sudah berbeda. Nah, ini materi untuk yang ketiga, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sudah kita terapkan baik di kelas maupun di sekolah. Tahun ajaran baru kemarin kita sudah mengumpulkan wali murid untuk keyakinan sekolah. Ini loh, mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu berasal dari kesepakatan kedua belah pihak antara Bapak Ibu, Pak Jenengan, dan murid-murid kita. Kemarin saya dengar Bu Ika itu sudah menerapkan itu. Selentingan dari ini, testimoni dari Bu Ika. Oh, sekali saiki kelas 4 itu sangat-sangat ngrungokne karena ada kesepakatan kelas. Dikembalikan kalau mereka berbuat salah, dikembalikan. Keyakinan kelas kemarin yang sudah kita sepakati seperti apa, nak? Nah, itu sudah benar atau belum? Sudah menerapkan keyakinan kelas atau belum? Itu dampaknya sudah terlihat ya Bu Ika ya. Oke, semoga Bapak Ibu guru yang lain dan termasuk saya bisa menerapkan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing untuk mendukung motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Meskipun kuwi hanya setengah mati, namun kita tetap harus berusaha untuk motivasi intrinsik. Lek arep berubah kuwi penak teko awake dhewe timbang dikandani wong liya. Lek dikandani wong liya, kok lek karo wong liya kuwi pegel balik meneh. Seperti itu, nggih. Pembentukan keyakinan kelas ini saya yakin Bapak Ibu guru, terutama guru kelas sudah melaksanakan ini. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret berupa pernyataan-pernyataan universal, kemudian senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Titik kalimatnya judul betul. Nah, kalimatnya yang sederhana namun mudah diingat. Jadi anak didik kita itu, kita juga keyakinan kelas itu selain anak didik, tapi kita juga kalau misalkan terlambat datang, bukan hanya berlaku untuk murid, tapi gurunya juga. Lalu sampai dia terlambat lah, ya konsekuensinya. Benar seperti itu ya? Ayo meraba diri sendiri nih, terlambat sekali masuk. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Contoh sederhananya, membuang sampah ke tempat sampah. Itu contoh sederhana yang namun sampai sekarang saya lihat itu masih sulit masih sulit sekali. Anak-anak bareng gerak saya naik namanya dengan rasa tidak bersalah atau di laci meja wis kuwi hanya berpoena loh. Soalnya apa? Karena ini buat ini arep menuju tempat sampah rasa-rasa. Ya benar seperti itu ya Bapak Ibu. Itu contoh sederhana, membuang sampah ke tempat sampah saja sulit. Kemudian semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi sebelum membentuk keyakinan kelas, anak didik ditanya dulu, apa cah keyakinan kelasnya? Dan apa tolek sing gawe aturan atau keyakinan kelas murid juga terlibat. Mereka yo eling lek arepe melanggar. Seperti itu ya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini prosedurnya. Nggih, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, nggih.
Makanya peraturan ini lebih ke apa ya? Kalau yang melanggar ada hukumannya, itu. Kalau keyakinan kelas lebih ke konsekuensi. Janjinya kan, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, jadi ini kita bareng loh. Sampai melanggar konsekuensinya dia, kan. Itu pun juga kita harus melaksanakannya, bukan hanya murid, tapi kita juga. Dua arah tadi ya. Mempersilakan murid di kelas atau di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas atau di sekolah. Kemudian mencatat semua masukan murid di papan tulis dulu. Kemudian kalau atau di kertas ukuran poster, kertas apa itu namanya? Buffalo ya? Buffalo kecil. Manila itu ya? Oh ya, Manila itu bisa. Di mana semua anggota kelas warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat, bisa menuliskan di situ. Nanti kita kelompokkan, kita klasifikasikan, dibahas bersama-sama. Kemudian ini susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Ini saya katakan tadi ya. Kalau kalimat negatifnya jangan membuang sampah sembarangan. Itu seperti larangan deh. Tapi kalau keyakinan kelas, buanglah sampah pada tempat sampah. Kemudian tinjau kembali data curah pendapat yang sudah dicatat tadi, baik di kertas manila maupun di papan tulis. Ditinjau kembali, kemudian ditinjau ulang secara bersama-sama. Kalau sudah, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya. Jika sudah disepakati, kemudian ditandatangani termasuk guru dan semua warga sekolah atau warga kelas. Ya, seperti yang sudah kita laksanakan kemarin itu tahun ajaran baru, untuk kesepakatan sekolah ditandatangani oleh Bapak Ibu wali murid dan Bapak Ibu guru SDN 1 Sukojo. Jadi nanti di tengah-tengah kalau ada sesuatu bisa kita bukan lagi keyakinan sekolah yang telah kita sepakati bersama-sama. Selanjutnya keyakinan kelas, prosedur selanjutnya yaitu dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 yuk dulu boleh nempel ini kelas 1 dalam tahap belajar membaca, jadi kalimatnya jangan panjang-panjang. Ini peraturan kelas. Kemudian di atasnya ada keyakinan kelas, menjadikan lingkungan positif dan daya positif. Nah ini Bapak Ibu, tadi saya sempat berunduk sama Bung Hitan ya. Yang mana ini yang merupakan keyakinan kelas? Menurut Bapak Ibu yang mana? Yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Yang kiri apa yang kanan? Yang keyakinan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Sebelah kiri ya? Sebelah kiri. Kalau sebelah kanan itu lebih mengacu ke apa Bapak Ibu? Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ikrar ya, ikrar kelas. Jadi dari uraian saya tadi berarti Bapak Ibu menyimak ya. Jadi bisa menentukan yang mana keyakinan kelas, yang mana yang bukan. Kalau yang sebelah kanan itu lebih ke ikrar kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat gitu. Jadi yang kesempatan kelas adalah yang sebelah kiri. Tertib artinya apa? Contoh itu masuk kelas antri orang parmoyol yelang ono kae kaya setiap hari saling sama Bapak Ibu jonggrok-jonggrokan tidak boleh. Jadi ini yang kesempatan kelas yang sebelah kiri ya. Alhamdulillah bisa memahami apa yang saya sampaikan. Kemudian ini, nah kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas adalah tanggung jawab. Jadi kalau setelah membaca di pojok baca buku dikembalikan ke tempatnya itu merupakan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ini menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai.
menghormati orang lain juga komitmen, ada faktor komitmen di sana. Dilarang melakukan kekerasan, itu untuk keselamatan, menghargai orang lain, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran kayak antri tadi ya, itu adalah bersabar. Lesno boten bersabar ya, sabar nunggu giliran. Gunakan masker untuk kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor, karena kelas kita luas alias sempit, nggak punya koridor. Meskipun begitu, anak-anak iso cukup melayu-melayu, boleh kesandung, ceblok, tiba perlukan. Kemudian untuk keyakinan kelasnya, untuk keselamatan dan keamanan. Materi yang keempat, kebutuhan manusia dan dunia berkualitas. Ini kebutuhan dasar kita sebagai manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Bener nopo salah ini? Ada yang gak ingin bertahan hidup? Ada yang gak bertahan hidup? Ini merupakan kebutuhan dasar yang paling dasar menurut saya. Bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Bener ya? Kalau makanya ketika kita ke anak-anak itu ojo sampai apa bapak ibu guru pocah kan ngapunten pilih kasih gitu ya, nggak perlu gitu ya. Setiap anak itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Apalagi di sekolah kita itu ya ngapunten sosial geografisnya seperti itu, dengan latar belakang orang tua yang seperti itu, banyak yang ibunya keluar negeri, melu KKE pokoknya warak, ya. Terus habis itu bapaknya nyopir, pulangnya seminggu sekali, ngono pun lek wis pulang diganggu ra gelem, kesel, seminggu ning dalan. Di sekolah pengen mendapat perhatian dari bapak ibu guru, tibake ya ora digatekne, mesake banget. Ya seperti itu. Kemarin dari sekolah lain itu ada bapak ibu, muridnya itu meneng berditetekor utawa gawe rusuh. Nah itu ditanya, itu ternyata cari perhatian karena orang tuanya, ibunya itu pergi ke luar negeri ikut mbahnya itu pokoknya diparingi nasi sarapan karo uang saku wis bar. Terus bapaknya nyuwun sewu, nggak tahu entah kemana. Terus di sekolahan menengahi, lek nggak ada bapak ibu guru yang peduli kan kasihan toh. Maka jadi itu mari kita bersama-sama memulai ya. Lek anak bocah sing muweneng terus gampang biasanya cari perhatian. Mungkin di rumah tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Kemudian kebutuhan penguasaan, terus kebebasan dan kesenangan. Dari 5 kebutuhan dasar manusia, panjenengan ada yang nggak betul? Ada nggak? Mungkin nggak butuh kesenangan. Kesenangan itu bukan harus punya uang banyak loh ya. Tidak harus punya uang banyak. Kesenangan mungkin scroll TikTok, cari model pembelajaran yang tepat. Kemudian healing di Shopee. Itu termasuk kesenangan untuk menjaga mental, ya, menjaga kewarasan, betul. Makanya kesenangan itu juga penting sekali menjadi suatu kebutuhan dasar kita. Biar kita itu nggak sepaneng, nggak sepaneng, selalu bahagia. Kemudian masuk ke kelas, delok Fajar, delok Digo, ini sewenang ya gitu. Delok Jumna, gitu sewenang, ya. Nah ini penjelasan dari masing-masing 5 kebutuhan dasar manusia tadi ya. Kebutuhan bertahan hidup,
jelas ini fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Ini tidak bisa terpisah ya. Kalau ada rumah, ya kedana, kepanasan, orang maem, ya luwe. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jadi meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima. Tidak hanya menerima tapi juga memberi kasih sayang kepada orang lain dalam suatu bagian kecil maupun kelompok. Kemudian penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini kiyo penting. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Maka dengan mengikuti calon guru penggerak ini juga ini loh, suatu penguasaan, merasa pengen ini menunjukkan prestasi. Jadi kepada teman-teman saya yang belum ikut tergabung di calon guru penggerak, monggo tahun depan ikut, kalau ada dibuka ikut lagi nih. Semangat pokoknya. Wena jadi calon guru penggerak. Ya Bu Mita tidak seperti yang kita bayangkan ternyata. Insya Allah semoga mengikuti. Kemudian kebutuhan kebebasan. Bebas ini di sini artinya kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Terus kesenangan, kebutuhan akan kesenangan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Maka Bapak Ibu, dengan tertawa kita bisa mengurangi stres ya. Guyon mama enggak kata guyon. Nah, nanti kalau pas ngajar sama anak didik kita yo kenceng-kenceng ya, diseringi sama guyon. Baik untuk anak didik kita juga baik untuk kita dengan guyon. Delok nek mau yo jadi seru ya. Delok nek mau aja. Aku bacanya kalau harimau. Aduh. Ini 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Gak kelihatan Bapak Ibu ya, ini saya bacakan. Ada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ini masing-masing, misalkan untuk penghukum, jika ada siswa yang salah, guru itu menghadik, kemudian berkata kasar, menyakiti, menyinggung, itu sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ini loh, seharusnya begitu. Kemudian sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ini lebih dekat sama muridnya, anggap sebagai teman. Untuk pemantau, menghitung dan mengukur, namanya pemantau, selalu ada ukurannya, selalu ada ukurannya, ada batasnya. Kemudian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa yang berbuat kesalahan. Kemudian guru berkata, nah ini loh perbedaannya. Kalau sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah itu nggak boleh. Awas, kita memang boleh salah Sepertinya beda senyum-senyum pernah seperti itu. Kemudian sebagai pembuat orang bersalah, kamu seharusnya, nah itu ada kata-kata seharusnya. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu, nah itu lebih ke teman. Atau gini, kamu tidak mau ya, ingat kata ibu, kamu bisa membantu ibu. Sebagai pemantau, apa peraturannya? Dikembalikan ke pertanyaan itu. Kalau sebagai manajer,
apa yang telah kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Lebih ke ditanya keyakinan. Nah, untuk hasilnya, kalau penghukum itu memberontak, yang sudah saya katakan di depan tadi, kalau menghukum itu memberontak, hasilnya kalau pembuat merasa bersalah, menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Itu saya dari sini juga ternyata ini tahu mengenangi menepui tiba ini ada teorinya seperti itu. Terus selanjutnya ketergantungan. Kalau teman itu ketergantungan, cecek banget cara siswa rasa teman itu ternyata ada dampaknya membuat ketergantungan siswa kepada kita. Kemudian kalau pemantau menyesuaikan diri, bila diawasi. Kalau manajer mengeluarkan pribadi, lebih ke penguatan. Nanti dari sini, dari yang 5 posisi kontrol ini yang tepat yang mana? Saya rasa yang paling tepat adalah di manajer. Kita sebagai manajer ditemukan solusinya, kemudian ditanya apa penyebabnya kok berbuat salah. Lanjut ya. Nah ini pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini menyangkut tadi membuat orang merasa bersalah. Jadi menurut yang kita sampaikan, saya kecewa dengan kamu. Itu kita sebagai kontrol, sebagai orang membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kemudian sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Itu lebih ke sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah itu lebih ke pemantau. Kalau sebagai manajer, posisi kontrol sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Lebih dikembalikan ke yang berbuat salah. Jadi nanti kedepannya selalu mengingat-ingat, tidak akan mengulanginya lagi. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah itu penghukum. Ternyata Bapak Ibu, setelah saya mempelajari budaya positif ternyata itu sebelum-sebelumnya memang sering kita laksanakan. Orang kurasoi walah mengumpuli kuwi tiba orang benar. Nah, seperti yang disampaikan Bu Yuli, nah itu ternyata mendapatkan ilmu baru mendapatkan ilmu baru. Semuanya pernah dilaksanakan semuanya pernah dilaksanakan. Ternyata ada istilahnya yang baik itu yang mana, kemudian yang nggak boleh itu yang di mana. Inilah keuntungan kita mempelajari modul budaya positif. Ini materi yang terakhir segitiga restitusi. Ini kemarin saya sudah pernah menerapkannya untuk tugas Bu Ika juga begitu, Bu Mita juga begitu. Ada 3 tahapan segitiga restitusi, makanya dinamakan segitiga. Ada 3 sisi. Yang pertama menstabilkan identitas. Teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kalau menstabilkan identitas tadi kata-katanya lebih seperti ini. Tidak apa-apa nak, semua manusia itu pasti pernah berbuat salah. Itu salah satu contoh menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dikembalikan lagi, keyakinan apa yang sudah kita sepakati. Ini Bapak Ibu, segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Seperti yang saya contohkan tadi, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Lebih ke situ kata-katanya. Kemudian validasi kebutuhan, ditanyakan tujuannya. Samanya kok ngelok si A dengan panggilan nama orang tuanya itu nggak boleh. Isengnya benar, tujuannya ditanyakan. Jangan langsung membuat anak itu salah. Kalau salah begini-gini,
tapi ditelusuri dulu tujuannya apa. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah ini menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, dikembalikan lagi. Kalau tadi sudah ada keyakinan, kemudian untuk sekedar restitusi langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan, dikembalikan lagi. Nyapa sampai kok buang sampah sembarangan, kesepakatan kelas apa yang belum kamu terapkan, seperti itu untuk segitiga restitusi. Ini gue, nah ini sudah saya jelaskan tadi, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah dan lainnya. Ini tujuannya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Yang kedua, validasi kebutuhan, membantu siswa mengenali basic need kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Kamu bisa saja kok melakukan hal yang buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Lebih ke situ ya kata-katanya, Bapak Ibu. Apa yang penting bagi kamu? Apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik lagi untuk besok atau di lain hari? Yang ketiga nih, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan atau nilai-nilai universal yang sudah kita sepakati. Kamu ingin jadi anak seperti apa nanti? Apa yang kamu rasakan? Orang yang seperti apa? Seperti itu, bukan kata-katanya lebih ke situ. Kita sebagai guru kelas di SD tidak ada guru BK, jadi kita guru kelas sekaligus guru BK. Kalau ada anak yang berbuat kesalahan, seringkali koncone waktu, kayak gini, nggak boleh seperti itu. Kita panggil aja ke kantor, kita tanya, kita terapkan segitiga restitusi tadi. Saya yakin kok Bapak Ibu guru, dari kemarin-kemarin itu saya melihat, saya mendengarkan itu sama Bu Ida ya. Bapak Ibu guru sudah menerapkan sebenarnya, sudah menerapkan segitiga restitusi tersebut. Guru SD pokoknya all around ya. Nah ini contoh kemarin itu saya melaksanakan tugas dekon ya, menerapkan segitiga restitusi dengan 2 kasus. Kasus pertama si Latif manggil temannya dengan sebutan nama bapaknya. Kemudian kasus kedua si Aksa, dia sampai lari jengkel. Aksa membuang sampah tapi tidak sengaja karena disenggol sama temannya. Ini sekilas ya Bapak Ibu, tugas dari saya dekon penerapan segitiga restitusi. Karena waktu yang terbatas nanti bisa saya share di grup WA aja ya. Nah, kita sampai di penghujung acara pagi hari ini. Pagi selesai sampai siang, pagi sampai siang. Jadi semoga Bapak Ibu boten bosan bisa menerapkan materi yang saya sampaikan untuk kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan saya. Bukan berarti saya itu pinter betul, tapi kita belajar bersama-sama. Ini untuk refleksi materi kita hari, kegiatan kita hari ini. Yang nomor 1, hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan pada materi diseminasi hari ini? Mungkin Bapak Ibu guru ada yang menyampaikan refleksi kegiatan kita hari ini. Sedang yang mau berminta. Terima kasih waktunya Bu Catur. Hari ini kita mendapatkan banyak hal baru Bu Catur ya. Yang pertama tentang teori kontrol. Tadi Bu Catur menjelaskan bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain seperti itu Bu Catur ya. Karena paradigma selama ini kita meyakini bahwa kita sebagai guru itu bisa
memerintah, bisa mengontrol siswa kita untuk berbuat semau kita, seperti itu contohnya. Terus pemahaman baru tadi tentang penghargaan yang awal mulanya kita meyakini bahwa pemberian penghargaan itu merupakan suatu motivasi agar anak melakukan hal yang baik. Ternyata justru penghargaan merupakan salah satu dari dukungan, seperti itu Jatuh. Dan tadi tentang keyakinan kelas, tadi tentang keyakinan kelas bahwa ternyata penting sekali kita membuat keyakinan kelas agar kelas menjadi lebih kondusif, seperti itu Jatuh ya. Terus apa lagi ya tadi ya, tentang penerapan segitiga restitusi ya, bahwa kita harus memposisikan diri sebagai manajer, tidak boleh sebagai penghukum ataupun pembuat rasa bersalah. Seperti itu Jatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Mita, refleksi untuk kegiatan hari ini. Memang betul adanya dari kegiatan tadi. Semoga kedepannya kita bisa tidak hanya di otak saja, tapi kita harus bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun banyak tantangannya, saya yakin meskipun banyak tantangannya. Kemudian untuk refleksi kedua, bagaimana perasaan Bapak Ibu yang muncul dalam diri Bapak Ibu ketika mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi berisik. Nama Bija, nama Bu Luli, nama Bu Binti, nama Bija, Bu Binti, oh Bija mohon, monggo. Bagaimana perasaannya Bu Bija, monggo. Terima kasih Bu Jatuh. Perasaan saya saat kegiatan ini yaitu senang sekali karena mendapatkan hal-hal Ya, itu saja Bija. Ya, Bija singkat, padat, jelas. Terima kasih Bija. Saya juga terima kasih banyak. Semoga materi yang saya sampaikan tadi tidak membuat panjenengan bosan, tidak membuat panjenengan merasa digurui, lebih ke sharing. Terima kasih. Saya kira materi saya cukup sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk saya khususnya dan panjenengan semua, kita semua sebagai pendidik di SDN 1 Sukoharjo dan bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di masyarakat. Jika ada salah-salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Monggo Bu. Terima kasih Bu Jatuh atas pemaparan tentang budaya positif di SDN 1 Sukoharjo. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baiklah Bapak Ibu, demikian tadi kegiatan pengibasan calon guru penggerak angkatan 11 Kota Blitar. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi pada kegiatan hari ini. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Latif. Iya, Latif, Ibu Catur memanggil Latif ke kantor tadi. Ada yang mau Ibu bicarakan sama Latif. Coba ceritakan nak apa yang terjadi di kelas tadi. Kok Melukis sempat menangis? Kamu menyebut Melukis, memanggil Melukis dengan sebutan apa? Saya memanggil Melukis nama ayahnya Melukis. Oh begitu. Ibu Catur tahu Latif, setiap manusia bisa saja melakukan kesalahan karena tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi pastinya kamu punya alasan. Kenapa kok kamu melakukan hal tersebut? Kenapa kira-kira coba Latif? Iseng saja Bu. Begitu iseng saja. Baiklah, mari kita bicara mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Karena secara tidak langsung kamu sedang ada pada suatu masalah. Ketika kamu melakukan perbuatan tadi,
tadi. Milkis menjadi menangis kan? Ya, nggih. Milkis menjadi menangis karena Milkis itu merasa merendahkan. Kamu itu merasa merendahkan Milkis dengan menyebut nama ayahnya. Ketika Milkis menangis, apa coba yang kamu rasakan? Merasa bahagia. Tapi dengan kejadian itu Milkis merasa tersakiti enggak? Iya, merasa tersakiti. Iya, betul. Sekarang kita kembali ke keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Kira-kira keyakinan kelas apa yang belum Latif terapkan? Ya, baik. Latif telah mengingat dengan baik ya keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Dengan kamu melakukan kejadian tadi, sudahkah kira-kira kamu menghargai teman? Belum. Nah, nanti setelah menjadi dewasa, kira-kira Latif ingin menjadi anak yang seperti apa? Saya ingin menjadi anak yang kelihatan menghormati sama teman ini. Iya, baiklah kalau seperti itu. Tadi kan kamu telah berbuat tidak baik kepada Milkis. Apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, Tif? Minta maaf kepada Milkis dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Iya, baik. Nanti kira-kira di lain waktu Latif berbuat kesalahan lagi, namun tidak kepada Milkis, kepada teman yang lain. Bagaimana? Saya bersedia menerima saran ketika Iya, baiklah kalau seperti itu. Latif telah menemukan solusinya. Tadi apa solusinya, Latif? minta maaf kepada Milkis. Iya, minta maaf sama Milkis. Kalau begitu, Latif boleh kembali ke kelas dan mencari Milkis untuk meminta maaf. Baiklah, Latif, terima kasih banyak ya. Jangan diulangi lagi. Benar ya, jangan diulangi lagi. Bisa kembali ke kelas. Saya senang diajak berdiskusi bersama Bu Catur, sehingga saya bisa menjadi teman saya dan menjadi anak yang lebih baik. Saya sangat senang berdiskusi dengan Bu Catur untuk selalu menjaga kebersihan kelas sehingga saya bisa belajar dengan nyaman. Refleksi, setelah melaksanakan aksi nyata ini, saya merasa senang karena dapat berbagi pengetahuan dan saling memberi penguatan bersama rekan-rekan guru lain dalam membangun budaya positif di UPT SP SDN 1 Sukoharjo, Kota Blitar. Tanggapan teman-teman, guru juga sangat bagus, mereka antusias mendengarkan dan akan mengimplementasikannya dalam kegiatan sehari-hari. Saya juga sangat bersemangat untuk berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama dalam menerapkan konsep-konsep inti budaya positif, sehingga menjadikan ekosistem sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk pembelajaran dan pendidikan. Sementara untuk rencana perbaikan untuk implementasi ke depan, yaitu meningkatkan kompetensi dalam hal budaya positif, terus meningkatkan kolaborasi yang baik dengan seluruh warga sekolah, melakukan evaluasi secara berkala untuk mendapatkan umpan balik dan masukan, melaksanakan pengimbasan konsep inti budaya positif secara konsisten dan berkelanjutan, serta menganalisis manfaat dan perubahan yang telah tercapai. Demikian tadi aksi nyata Modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif kepada rekan-rekan guru di SDN 1 Sukoharjo, Kota Blitar. Terima kasih. Salam guru penggerak.